Halo, halo Kak Devon. Oke, aman ya? Suaraku aman kan ya? Oke. Aman. Oke, langsung ke mulai ya. Redefining trying my best. Jadi kalau bahasa Indonesianya ini mendefinisikan kembali tentang melakukan yang terbaik itu apa. Jadi kita mendefinisikan ulang sih apa sih arti melakukan yang terbaik bagi kita sendiri. Jadi topik ini tuh aku angkat karena kemarin-kemarin aku mikir, apakah aku itu sudah cukup gitu? Apakah aku sudah melakukan yang terbaik baik dalam pekerjaan, hidup, keluarga, as a student, as a child, as a sister dan lain-lain. Tapi kok walaupun aku merasa aku sudah ngelakuin yang terbaik, really really felt like I'm trying my best. Kenapa kok hasilnya cuman gini-gini aja gitu? Dan masih aja ada banyak banget kesalahan yang aku buat yang ngebuat aku kayak down gitu. Jadi apakah yang aku lakuin itu emang belum cukup? Terus aku mikir lagi, kalau emang belum cukup, apakah harus selalu lebih dari cukup? Terus aku mikir lagi nih, tapi aku makin bingung kan, emang lebih dari cukup itu sampai mana gitu loh, sampai bisa dikatakan I have done my best, sampai bisa dikatakan aku sudah melakukan yang terbaik. Lalu ditambah lagi banyak orang-orang bilang, like you have to go beyond your limit, atau kamu tuh motivator bilang kamu harus selalu melakukan yang terbaik, usaha tidak akan mengkhianati hasil. It's like itu kita, diajari kalau itu loh, peraturannya. Kalau kita sudah melakukan yang terbaik, berarti hasilnya juga akan mengikuti. But apakah seperti itu? Terus indikator melakukan yang terbaik itu apa gitu? Masalahnya kan tidak ada definisi yang jelas atau indikator yang jelas tentang melakukan yang terbaik. Nah, itulah kenapa aku pengen ngangkat topik ini, redefining trying my best. Nah, sekarang I have Kak Devon sebagai speaker untuk hari ini bersama dengan aku. Jadi kita akan mendiskusikan. Mungkin teman-teman yang lain yang pengen gabung jadi speaker biar bisa diskusi bareng, bisa langsung aja request ya. Nanti aku langsung cut. Oke, sebagai speaker untuk hari ini bersama dengan aku, jadi kita akan mendiskusikan. Mungkin teman-teman yang lain yang pengen gabung jadi speaker biar bisa diskusi bareng, bisa langsung aja request ya. Nanti aku langsung cut. Oke. Nih, udah request nih. Wah, bisa tuh Kak di ACC. Ya, udah hilang lagi. Ya, PHP nih. Oke, oke. Oke, sebelum itu aku mau tanya dulu nih ke Kak Devon. Hmm? Selama perjalanan hidup, Cie, selama Kakak bekerja atau sebagai memerankan peran-peran di hidup Kakak ini, sebagai Hmm? pekerja atau sebagai anak, apakah Kakak pernah itu terbesit di pikirannya, apakah aku sudah melakukan yang terbaik? Apakah Kakak itu juga pernah bertanya-tanya gitu loh, aku sudah nggak ya? Aku pernah melakukan yang terbaik nggak ya? Atau ini usaha yang terbaikku nggak ya? Gitu. Itu gimana tuh Kak Devon? Bisa diceritain? Tunggu bentar, gue jadi mikir dulu. Pernah nggak ya gue mikir Oh gitu? ya? Ya, karena kalau dari state sekarang ya, di masa-masa sekarang, itu ya gue sih kayaknya biasa-biasa aja ya. Tapi kalau mungkin trying my best itu bakal ada kepikiran itu ketika misalkan lagi mencoba mencapai sesuatu kali ya. Tapi hasilnya belum ada gitu. Itu kan biasanya yang kepikiran. Benar, benar. Apa kita lagi trying my best atau enggak gitu ya. Benar-benar. Jadi terbesit kan ya, karena hasilnya kok kayaknya gini-gini aja gitu. Hmm, hmm, itu sih ya. Kalau Oke, kalau oke. Kalau yang lain mungkin Kak Anita, have you ever have this ever cross your mind kayak bertanya-tanya, oh kayaknya yang aku lakuin ini tuh udah yang paling ku bisa, tapi kok hasilnya kok gini-gini aja, apa aku kurang, apa aku harus gimana, pernah nggak sih Kak? Ada banyak pikiran, pertanyaan-pertanyaan itu di kepala Kakak. Aku lebih pernahnya kayak kepada orang tua sih. Kayak kan kalau misalnya ke orang tua tuh kita merasa kayak ada sesuatu yang harus kita kasih ke orang tua gitu, minimal ngebanggain mereka gitu. Kadang suka Hmm, mikir, apakah orang tua aku udah bangga dengan aku, udah bangga dengan pencapaian-pencapaian aku gitu kan. Terus yes. apakah, oh ya berhubung berhubung ibu aku juga udah nggak ada, jadi mikir apakah dia bahagia gitu ngelihat aku sekarang gitu. Jadi sebenarnya juga nggak ada jawaban apakah kita udah melakukan yang terbaik, tapi yang jelas kalau misalnya dari aku selalu
melakukan hal yang terbaik sih yang bisa aku lakuin, mau di bidang apapun itu. Oke, oke. Thank you ya, Kak Anita. Jadi terbesitnya waktu memerankan sebagai anak dalam keluarga. Apakah aku sudah jadi anak yang baik? Apakah orang tuaku sudah bangga dengan aku? Gitu ya, Kak Anita? Betul. Oke, oke. Nah, ini ada Kak Miftahur Rahman. Panggilannya siapa nih, Kak? Halo, bisa denger nggak? Bisa jelas. Em, Kalau menurut aku sih, ini singkat cerita, trying my best tuh em, topik yang menarik banget sih untuk didiskusikan di ya dunia yang udah cruel banget gitu kan, buku-buku banyak tentang tips trik gimana sih cara jadi student yang baik, jadi guru yang baik, jadi anak yang baik, jadi diri yang baik gitu kan. Kalau dari aku pribadi, sih ini sharing aja ya. Jadi posisi gua tuh ibuku meninggal umur 5 tahun gitu. Waktu aku umur 5 tahun ibuku meninggal. Jadi everything on me. Jadi kalau bajuku gak ada yang nyuci, ya otomatis nggak bakal ada yang nyuci gitu loh. Harus aku yang nyuci. Itu mulai umur 10 tahun sampai sekarang gitu loh. Jadi everything life daily basis itu ya tentu aku harus yang lakuin dari kecil gitu. Terus waktu MTS dengan segala kondisi lah, dengan keuangan yang segitu. Terus gua waktu mau uh, sekolah dari SD ke SMP itu nggak punya duit sama sekali. Akhirnya ya aku cari sekolah yang gratis. Alhamdulillah ada pesantren yang ngasih makan sama sekolah gratis gitu. Kamu, nah dari situ gua harus jadi pengurus tuh. Jadi kan kayak ada sholat tahajud gitu setengah 2 malam. Kalau jadi pengurus kan otomatis harus bangunin para santri dulu, para orang-orang dulu tuh setengah 2. Jadi sholatnya jam setengah 3, pengurusnya harus otomatis lebih dulu dong, bangun dong setengah 2 malam. Nah kayak gitu ngatur kegiatan tuh sehari sampai jam 10 malam. Nah kayak gitu aja sampai aku lulus SMA. Nah di situ tuh aku mendefinisikan trying my best itu sebenarnya adalah tergantung kapasitas kita masing-masing gitu. Jadi kayak kedisiplinan, kalau kita nabung 50.000 1 bulan, ya udah kita 1 bulan konsisten gitu. 1 bulan 50.000, 50.000, 50.000 gitu. Trying my best. Karena memang ini adalah isu yang paling apa ya, paling ngetren lah, apalagi di kalangan anak muda gitu kan. Orang-orang kayak aku yang kekurangan gak ada ibu dari kecil, bapak udah berumur. Waktu aku kecil, ibuku meninggal, ayahku itu udah umur 50, otomatis udah kekuatannya udah nggak ini ya, nggak kayak anak muda baru punya anak gitu loh. Jadi untuk aku sendiri hidup itu butuh ilmu pengetahuan kan gitu. Gimana sih jadi siswa yang the best? Akhirnya ya aku baca-baca buku-buku tentang, kan ada tuh kayak LKS waktu SD, gimana caranya jadi student yang baik, harus tekun, ulet, tenggang rasa gitu, apa ya kayak mata pelajaran gitu kan. Nah itu udah aku coba semua. Nah sampai aku kehilangan self love dan kadang overload. Ketika di pesantren kan aku harus setengah 2 bangun, terus jam 11 itu baru, jam 11 malam itu baru bisa tidur. Jadi tidurnya ya sekitar 3 jam 4 jam itu selama 6 tahun gitu. Jadi trying my best itu juga ketika kita memaksakan diri terlalu overload itu end up-nya ke psikiater, ke psikolog. BTW aku umur 26 sekarang. Terus aku kuliah juga kayak gitu. Jadi kan pengen diri lebih baik tuh. Akhirnya aku gabung di organisasi banyak. Terus aku harus bantuin kakak di Jogja raise baby gitu, 4 orang anak. Jadi tiap pagi tuh harus geger dulu, harus nyuapin, harus ya ngerti lah, posisi yang kayak ibunya cuma satu, terus anaknya 4, kecil-kecil gitu kan. Terus aku harus ngurus kuliah juga, tugas numpuk.
urusan organisasi. Akhirnya di situ kebiasaan dari pondok itu ke kuliah itu di Jogja selama 4 tahun, 5 tahun. Nah, itu memang menguras mental banget dan itu nggak overload lah gitu loh. Trying my best versiku itu terlalu overload gitu. Sampai aku lupa tidur, sampai aku lupa, ya pokoknya lupa eh, mengurus diri sendiri gitu loh. Uh, Singkat cerita nih, gua ke Pare setahun. Nah, ke Pare juga aku ambil program yang dari jam 5 subuh sampai jam 9 malam. Ya untuk trying my best ini. Nah, itu ternyata itu selama setahun kayak gitu. Jadi bekerja keras demi masa depan karena kalau nggak kayak gitu, gua nggak ada yang ngurus gitu loh. Keluarga gue itu super duper miskin banget gitu. Jadi aku harus kerja juga, harus bla bla bla, pokoknya trying my best. Nah, sekarang aku alhamdulillah 2019 tuh dapat beasiswa LPDP ke US. Jurusannya ya ini ilmu Al-Qur'an. Karena dari pesantren kan belajar mau ke Amerika dan COVID ternyata gagal. Nah, ketika COVID itu gue depresi karena kegiatannya kan kayak sebelumnya ketemu orang aja bertahun-tahun kan, mulai dari kecil sampai dari ngurus orang dari MTS tuh dari SMP sampai Pare itu kerja kerasnya kayak gitu, terus COVID, terus hidupnya kayak dam, jatuh banget gitu, depresi. Dan sekarang aku itu lagi konseling ke psikiater udah setahun ini. Jadi kalau kata pendekatannya dari psikologku itu, try my best itu seharusnya diposisikan kepada porsi kita masing-masing gitu loh. Kayak kita disiplin deh gitu loh. Kita harus habis subuh kita ngapain, journaling 5 menit. Ya udah kita nulis apa hal yang kita syukuri habis subuh, 5 paragraf. Terus habis itu kita mandi. Ya kayak kita daily life gitu loh. Gak usah cemas, gak usah khawatir. Nah, apa yang aku lakukan dari MTS sampai ke Pare itu selama 10 kurang lebih 10 tahun itu udah overload dan itu bahaya banget buat diri sendiri gitu. Jadi trying my best itu seharusnya, pernah nggak sih kalian baca buku kayak Atomic Habit karya James Clear? Jadi progres 1% setiap hari itu ketika dihitung selama 1 tahun itu bisa 3.000 kali lipat gitu. Jadi tiap hari itu progresnya ya 1% aja gak apa-apa. Itu udah termasuk trying my best gitu. Based on personal apa ya pengalamanku kayak gitu. Jadi apa yang aku sampaikan poinnya adalah ya kita melakukan daily life dan selalu apa sih long term goal kita gitu. Terus kita start small gitu loh. Jadi ya kita tetap melakukan kegiatan sehari-hari, waktunya nyuci ya nyuci, waktunya nyapu ya nyapu, waktunya bersih-bersih kamar ya bersih kos gitu. Terus waktunya kerja ya udah kerja gitu sambil ya improve sedikit-sedikit lah gitu loh. Eh, Sesuai dengan kapasitas kita. Mungkin itu yang bisa aku share, Kak. Oke, oke. Oke, tadi ini echoing ya. Oke, thank you. Wah, jadi ini ya sharingnya Kak Rahman tadi. Kak Wah, Miftah, siapa? Miftah. Oh ya, maaf. Ya, sharingnya Kak Miftah tadi udah ngejawab banyak banget ternyata. Tadi ada beberapa poin yang aku notice. Yang pertama itu tahu batasan diri ya Kak, tahu batasan diri. Terus kita harus mengerjakan sesuatu sesuai kapasitas. Jadi ya memang kalau misalnya kamu tahu batasan diri kamu, kamu bisa memaksimalkan itu loh. Jadi bisa menghindari overload, bener ya Kak? Terus juga pernah di-mention, jadi di Grow Space ada Discord, ada komunitas Discord namanya Sekolah Quran Sukamaju, yang aku udah pernah drop juga topiknya, apa sih definisi melakukan yang terbaik, terus ada yang jawab gitu, katanya menggunakan resource yang ada, yang katanya Kak Miftah tadi menggunakan harus bisa memanfaatkan lah teknologi yang ada biar bisa juga membuahkan hasil yang diingini, kayak bisa masuk LPDP dan lain-lainnya.
Oke, jadi sudah lumayan terjawab ya sebenarnya sama Kak Miftah. But I want to ask lagi ke Kak Wulan, maybe you have an experience tentang trying my best. Apakah kakak juga pernah menanyakan diri kakak, apakah aku ini sudah trying my best gitu? Ada Kak Wulan? Ada, halo Oke, halo Kak Wulan. Pernah halo nggak sih? Debbie. Iya. Ya, pernah nggak sih Kak, kakak bertanya-tanya, aku ini sudah melakukan yang terbaik belum ya? Kalau pernah di posisi itu kenapa Kak? Terus boleh tolong diceritain lebih lanjut. Oke, pertama-tama aku mau bilang terima kasih dulu sama Kak Miftah untuk ceritanya, luar biasa. Semoga apa yang Kak Miftah alami memang berat sekali, tapi wow, aku luar biasa salut deh sama Kak Miftah. Thank you for sharing, thank you for being you. Sama-sama Kak. Perjalanannya. Aku benar-benar wow, hebat Kak Miftah. Aku sendiri selalu berusaha melakukan hal-hal yang aku ingin lakukan atau yang menjadi kewajibanku itu dengan sepenuh hati. Aku berusaha melakukan segala sesuatu itu dengan ikhlas. Eh, aku mempunyai misi atau bukan misi ya apa ya? Aku ingin melayani gitu loh. Dalam hidupku itu aku ingin melayani. Dan aku berusaha untuk melakukan hal itu ke keluargaku, ke teman-temanku, ke pekerjaanku, ke murid-muridku, ke komunitasku gitu. Dan saat aku melayani, aku tuh ingin bisa memberikan yang terbaik. Tapi kadang kita sebagai manusia tuh ada ya mungkin semacam hambatan. Kita merasa burn out atau kita merasa kayak kurang bisa maksimal dalam melakukan sesuatu dan itu akan berujung ke grudging ya, kayak menggerutu gitu loh, kayak ngedumel. Nah, saat aku berusaha melakukan sesuatu, maka aku akan fokus ke situ. Berusaha untuk mindful mungkin ya bahasanya sekarang tuh. Jadi waktu aku mencuci piring ya aku akan mencuci piring dengan sepenuh hatiku. Aku mencuci supaya ini nanti bisa aku pakai lagi. Aku pun belajar dengan sepenuh hatiku, fokus. Jadi nggak belajar sambil scrolling Instagram, nggak belajar sambil ngapa-ngapain. Ya udah yang ada di depan mataku yang ingin aku lakukan ya satu itu aku lakukan. Saat aku memasak, aku pun memasak dengan sepenuh hati dan cinta karena oke, ini masakan akan dimakan oleh keluargaku. Aku memberikan nutrisi yang terbaik. Aku bersihkan dengan sepenuh hati. Aku masak, aku cuci dengan penuh cinta gitu loh maksudnya. Karena aku pengen ini sebagai salah satu wujudku melayani seperti itu. Jadi melakukan yang terbaik buatku itu adalah melayani tanpa menggerutu. Karena saat udah mulai menggerutu, udah keikhlasan itu jadi hilang gitu loh. Dan kan ada ya Debbie, we do our best, let God do the rest gitu. Yes. Jadi yang aku coba lakukan sehari-hari dalam hidupku, ya udah, aku ingin melayani dengan sepenuh hatiku ke setiap orang yang Tuhan kirimkan untuk bersentuhan dengan aku pada hari itu. Mau online, mau ketemu langsung, aku akan berusaha untuk membantu mereka semampuku. Dan kalau misalnya dalam term belajar atau bekerja, ya aku akan sepenuh hati dalam bekerja, aku sepenuh hati dalam mengajar, aku sepenuh hati dalam belajar, seperti itu. Masalah hasilnya aku bisa atau enggak, ya udah itu entar gitu karena aku sendiri merasa bahwa I'm a slow learner. Aku tidak bisa yang fast pace menyerap segala sesuatu sat gitu loh. Aku tuh harus pelan-pelan, lamban, satu-satu dinikmati gitu. Gitu kalau aku Dep. Aku nggak ngerti ya. Trying my best for me is ya udah, I'm doing my best. Let God do the rest. Tapi aku selalu berusaha untuk orang yang datang kepada aku tuh mereka akan keluar dengan hati yang lebih ringan, hati yang lebih senang gitu. Oke, mantap mantap. Wah, ini jadi menambah enlightenment gitu. Jadi ada ini nih poin menarik nih yang Kak Wulan bilang, try my best itu melakukan bersungguh-sungguh dengan hati, dengan perasaan ya, melayani tanpa menggerutu.
Jadi benar juga sih kalau aku reflect lagi ya, kalau misalnya pun kita ngelakuinnya dengan hati, dengan ikhlas, kayak dengan perasaan, kita pasti tanpa sadar kita juga ngelakuin yang terbaik karena itu yang kemauan kita gitu. Nah, maka dari itu, dan terus Kaulan juga bilang Kaulan tahu kalau misalnya dia slow learner. Jadi Kaulan tahu nih batasan atau kemampuan dirinya Kaulan tuh sampai seberapa. So that's really great. Oke, aku juga mau tanya nih sama Kak Devon, kalau misalnya nih dalam mungkin bukan sama Kak Devon juga, sama yang kalian, kalau misalnya Kaulan kan dia emang pengen emang jiwanya ingin melayani gitu. But gimana kalau dalam konteks kerjaan? Kita ngerasa kita udah trying our best, tapi kok hasilnya gini-gini aja, atau kita jadi makin berkutat dengan apa ya? Pikiran kita gitu, apa aku udah ngelakuin enough. Kalau misalnya pun aku di pekerjaan kok selalu ada aja kesalahan yang aku lakuin. Itu gimana tuh Kak? Apakah ada yang have any say to this? Apa ya kalau ketika ngelakuin kesalahan ya? Apa misalkan udah berusaha terus lakukan kesalahan terus ya gitu ya. Benar. Pertama apa ya? Kalau di kerjaan mungkin ini konteks sama orang berarti ya atau apalah Yes. kerja gitu ya. Mungkin tahu tujuan kali ya. Tahu tujuan itu penting sih menurut gua. Tujuan perusahaan, tujuan kalau misalnya jadi entrepreneur pun juga yang usaha sendiri gitu, tahu tujuan nih usaha mau dibawa kemana gitu. Itu rasa penting gitu karena kan kalau misalkan melakukan kesalahan berarti kan nggak tepat sama tujuan atau sasaran kita kan. Kalau misalnya salah berarti kan gitu kan kalau misalnya didefinisikan gitu kurang Yes. nggak apa sesuai sama targetnya gitu ya. Untuk apa ya melihat kembali tujuan itu sih menurut gue sih lumayan penting gitu loh. Jadi kenapa sih kok gue salah terus ya bikin laporan kok salah mulu dimarah-marahin terus Benar. kenapa gitu mungkin bisa jadi apa yang perusahaan mau sama apa yang kita lakukan itu nggak align gitu jadi tujuannya nggak Oke. nyampe terus makanya kayak walaupun lu udah bikin misalnya disuruh bikin present something tentang apa yang di apa gimana ya gue menjelaskannya ya misalkan perusahaan punya visinya itu A gitu lu trying your best gitu buat presentasi dikasih animasi slide terus mau pakai VR AR gitu tapi lu yang isinya B ya tetap aja nggak mencapai target dari si kerjaan gitu kan kayak kalau misalkan ibaratnya kayak tahu tujuan itu kayak misalnya lu dari Jakarta mau ke Bali gitu ya tujuannya kan berarti kalau lu dengan apa sekuat tenaga lari gitu dari Jakarta tapi arah lu ke Medan gitu ya mau trying your best mau sampai nafas empot-empotan gitu ya nggak sesuai tujuan ya sama aja gitu terus di lain sisi kayak berhubungan dengan trying your best gitu Jakarta Bali gitu udah lu tinggal beli tiket pesawat menuju ke Bali duduk 1 jam nyampe itu sesuai tujuan gitu loh nggak apakah tapi nggak effort yang gede-gede amat tujuan tercapai. Benar. Oke, so yang kutek ya dari ngomongan Kak Devon. Jadi we have to harus tahu tujuannya itu apa. I mean, harus dievaluasi lagi ya Kak Dev. Kalau misalnya pun Kak Devon mau ngomong? Oke. No. Oke, jadi harus dievaluasi nih, apa sih yang jadi sumber masalah kamu? Apakah emang apa yang kamu berikan ke perusahaan itu yang perusahaan nggak mau? Jadi harus dievaluasi lagi dan find what's your weakness maybe, apa yang harus ditingkatkan lagi, dan mungkin riset-riset lagi kayak tanya-tanya ke temen, tanya ke kolega gitu ya Kak Dev. Oke. Maksud gue sih bukan nggak apa ya weakness juga loh kayak mungkin weakness itu hal yang lain tapi lebih ke tujuan sih itu sih. Jadi kalau tujuan yang nggak sesuai ya udah pasti lu nggak nyampe aja gitu kan.
Oke, jadi harus meng-align-kan tujuan kita as a employee dan juga sama perusahaannya. Nah, dan as human being juga apa secara lu kehidupan sehari-hari gitu, misalnya tujuan hidup apa-apa, ya terus evaluasi tujuan hidup lu juga gitu deh. Lu maunya apa Oke. gitu. Apakah kalau gitu misal nih kita passion, apakah itu termasuk berlawanan dengan passion kita? Misal nih Kaulan dia si visi hidupnya itu ingin melayani orang gitu, tapi dia terjebak mungkin di perusahaan yang nggak sama sekali tidak bersinggungan dengan itu. Apakah which mean dia harus mengevaluasi lagi apakah aku harus pindah atau gimana gitu Kak Rif, masuknya? Ya, coba bisa sih evaluasi gimana. Melayani orang itu kan konteksnya kan luas juga kan ya, Dep ya. Misalkan mau melayani as waiter itu melayani juga gitu. Melayani as guru juga melayani kan. Melayani Oke. governor sebagai gubernur juga melayani kan. Oke. Direfleksi lagi lah ya. Iya, yang tahu kalau tujuan diri sendiri ya kita sendiri kan gitu. Oke, thank you Kak Devon. Apakah ada lainnya yang ingin berbagi pendapat? Kak Miftah, Kak Anita, Kak Wulan? Atau yang lain mungkin yang mau request buat jadi speaker yang pengen coba bagi pendapatnya di sini. Kita open banget. Aku mau dong. Baik Kak. Inilah ya. Kalau secara personal sih entah di karir pada intinya itu emang kembali kepada diri kita sendiri sih ya. Benar kata Kak Bulan tadi. Tapi ada ada beberapa hal yang harus diantisipasi ketika kita untuk trying my best itu emang niatnya untuk memperbaiki diri gitu loh. Niat kita, goal, goal kita udah bener, kata Mas Devon itu tujuannya apa gitu. Tapi memang kalau kita di kos dengan posisi personal, kita bisa ngatur diri sendiri. Kalau kita anak kosan misalnya, itu enak kita ngaturnya jadwalnya jam sekian ada di sini. Nah, ketika kita ada di organisasi yang besar banget, let's say perusahaan, let's say kayak pondok pesantren kayak aku, let's say kayak di rumah tangga, itu kan sesuatu yang cruel dan kita kadang kehilangan kendali diri yang sangat 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 karena untuk menjunjung organisasi itu agar tetap jalan gitu. Jadi ya gue pernah punya pengalaman 5 tahun itu kuliah sambil ngasuh anak 4, sambil jemput anak, sambil nganterin anak, beli makanan sana sini, gabung beberapa organisasi juga di penulisan gitu. Itu it's hard to be mindful gitu loh karena endingnya itu tetap get things done gitu, getting something done. Jadi hal ini harus selesai dan itu banyak banget gitu loh. Jadi menurutku untuk apa yang disampaikan Kak Ulan itu butuh effort yang sangat proses yang sangat dalam banget sampai bisa menyimpulkan bahwa kita itu harus melakukan dengan sungguh-sungguh gitu loh. Karena at the end of the day, ketika kita berurusan sama orang lain, kalau kita urusan sama benda, oke lah ya, kita nyapu, kita nyuci, oke lah. Tapi kalau sama orang itu lebih susah. Kita dibikin deadline, kita harus kayak gini. Nah itu kadang kita kehilangan kendali diri sendiri. Dan untuk menjadi mindful itu ikhlas itu butuh effort yang harus diulang habit setiap hari, kita sungguh-sungguh gitu. Kita rendah hati lah, kata menurutku sih bahasanya rendah hati lah untuk membantu orang, mindful lah ya, kita sungguh-sungguh, kita bisa mengontrol diri lebih baik gitu loh. Jadi redefining trying my best itu juga harus jangan hanya keluar, jangan kita maksudku jangan hanya organisasi ini harus kayak gini gitu, komunitas ini harus maju banget, perusahaan ini harus tujuan goal banget, tapi juga ke dalam diri kita sendiri seperti Kak Ulan tadi,
aku melakukan ini dengan sungguh-sungguh untuk pribadiku dan untuk orang lain gitu. Jadi kita bisa mindfulness juga, tidak kehilangan kontrol diri kayak saya selama 10 tahun yang overload dan endingnya ke psikolog. Kan jadinya kalau kita terlalu jadi people pleaser, kita membantu banyak orang dengan di luar kapasitas kita, kita nggak pernah tidur, tidurnya cuma 2 jam 3 jam sehari, itu kan be so hard on yourself. Jadi kita keras sama diri sendiri gitu loh. Jadinya pengalaman saya ending ke psikolognya itu jadinya kayak gitu. Jadi kita kehilangan kendali diri yang sangat-sangat brutal gitu. Kita depresi, kita anxiety akut, harus ke psikiater. Nah itu dari efek dari pengalaman pribadi untuk menjadi trying my best. Mulai dari aku kecil yang udah kehilangan ibu, udah kehilangan keluarga, harus sekolah sana sini, harus kerja, itu overload banget untuk diri apa ya, karena kan harus menjadi lebih baik. Dulu mikirnya kan aku harus lebih baik nih karena orang lain ada yang bantu, ada orang tuanya enak, tapi saya melakukan semuanya sendiri gitu. Jadi akhirnya kita terlalu keras sama diri sendiri itu, dan itu nggak baik juga. Trying my best juga leads to destroy yourself gitu jika kita tidak bisa mengontrol diri dengan baik. Kalau istilahnya Kak Bulan tadi mindful gitu loh, kita harus imbang antara diri kita yang lebih baik kita dan organisasi yang eh, kita lingkupi, di mana kita berada. Jadi lebih baik apa namanya ya, mindfulness dan eh, selalu mencoba baik kepada diri sendiri, itu akan menimbulkan efek lebih besar daripada kita mikirnya itu ke outside gitu loh. Itu sih yang pengen aku bagi. Oh, mantap mantap. Ah, jadi kena ini lagi, pencerahan lagi. Thank you ya Kak Miftah. Jadi, jadi lebih paham gitu loh, kalau misalnya pun kita trying my best, kita udah, berniat baik lah untuk melakukan lebih dan lebih. Tapi untuk dalam konteks pekerjaan atau organisasi, kita kan berhadapan dengan orang ya, Kak, ya, yang katanya Kak Miftah juga. Kalau misalnya orang itu effort-nya lebih gede, bener banget, karena nge-handle-nya lebih susah. Kita jadi perlu refleksi lagi nih ke dalam diri, kayak, menjaga temperamen, terus kita juga refleksi emang memaklumi orang lain, memaklumi diri kita, jadi, to keep the organization going juga. Oh, maaf ya kalau misalnya di rumah di sini ada suara-suara dari ini kok, ada suara-suara karena di rumah ada anak kecil yang lagi menangis sekarang, yang lagi rewel. Oke, terus back lagi, bener banget kalau misalnya harus mindful, like we know kita itu harus apa dulu sih sebelum kita, menyimpulkan bahwa I have to try harder, kita harus sadar dulu kalau apakah yang aku lakuin ini itu udah sampai mana? Apakah yang aku lakuin ini salah atau benar, atau tanggapan orang lain ini sebenarnya gimana sih terhadapku? Terus juga jadi Kakak bilang kalau misalnya Kakak sudah 10 tahun ya, menanggung beban ini, overload lah yang Kakak ini udah banyak banget, sampai akhirnya unfortunately harus terkena lah mentalnya sampai ke psikolog dan lain-lain. Jadi ini Kak, aku jadi, teringat, budaya-budaya zaman sekarang yang katanya itu orang kalau misalnya workaholic, terus kayak istilah-istilah hustle culture, terus sibuk sukses itu ngebuat kita apa ya, dari alam kita jadi kayak mikir kalau, oh kalau orang sibuk banget, kalau orang, melabeli dirinya workaholic itu suatu rencana kehormatan gitu. Kalau misalnya Anda bekerja semakin keras, Anda bekerja semakin sukses Anda, padahal kan it's not really, we need that, sense of sadar juga kalau misalnya kita tuh bekerja harus tahu kapasitas dan harus mindful secara sadar. Jadi bekerja bukan menggebu-gebu, maafkan, menggebu-gebu, tapi kita harus sadar juga kalau, oh ini tuh aku udah sampai mana nih, batasku tuh sampai mana. Tapi gimana kalau di lingkungan kita sejak, mulainya sosial media dan lain-lain, banyak orang-orang yang kayak meromantisasi istilah-istilah kayak workaholic, terus kayak meromantisasi kata-kata motivator yang bilang kalau kerja sampai
titik darah penghabisan, padahal kan nggak juga tuh, nggak boleh tuh kayak gitu. Apakah Kak Miftah pernah gitu berhasut ya, terpengaruhi oleh budaya-budaya seperti itu, Kak? Mungkin di 10 Oke, tahun. jadi based my personal experience itu hustle culture itu sebenarnya ya ketika di medsos ini, dulu aku di pesantren kan nggak pakai medsos ya, antara 2007 sampai 2013 aku nggak pakai medsos gitu. Jadi yang adanya kan kompetitor yang kayak aku harus ranking 1 nih gitu loh ya kan. Sama-sama teman kelas gitu, kayak ada kelas meeting, aku harus bekerja lebih keras nih gitu loh. Itu sih kalau hustle culture sekarang saya nggak terlalu mengikuti karena memang dari dulu saya sudah cultureku itu udah nyiksa diri sendiri gitu loh. Makanya saya teringat sama Kak Ulan tadi, untuk menjadi mindfulness in the middle of cruel ini itu susah banget cuy. Untuk mengendalikan diri itu temen yang udah sukses lah, ada yang udah kuliah di luar negeri lah, ada yang udah punya mobil lah, itu kan kemudian memacu kita untuk apa ya, melihat orang lain gitu loh kan, sehingga kita lupa diri sama kapasitas diri. Makanya kembali lagi bahwa kita harus tahu kapasitas diri kita bisanya apa. Kalau kita sakit ya udah kita tidur aja gitu loh, kita berobat ya Dan udah, mindfulness aja, apa ya, mindfulness itu. Jadi redefining trying my best itu adalah bahwa kita itu harus melakukan sesuatu dengan itu. Saya sepakat dengan Kak Ulan tadi. Itu basic core dari trying my best gitu loh. Untuk yang lain-lain, untuk masalah hustle culture itu kan kemudian kembali lagi ke diri kita sendiri. Kadang orang mikir, oh aku pengen jadi ini. Nah, aku pernah baca di buku The Thinking Clearly karya Rolf Dobelli, itu bahwa sebenarnya di dunia kita sekarang itu anak muda itu inability to close the door gitu, inability to close the door. Jadi orang itu nggak bisa nutup kemungkinan atau opsi. Jadi aku pengen A, aku pengen mobil, aku pengen luar negeri, aku pengen jalan-jalan, pengen punya banyak uang, pengen punya teman, pengen lagi. Nah, itu ketidakmampuan kita untuk membatasi siapa kita dan apa yang kita mau, itu nggak mungkin. Mereka living, kalau istilahnya itu dwelling in possibilities. Jadi mereka itu hidup dari opsi ke opsi, bukan melakukan opsi itu, gitu loh. Bukan tujuan hidup hidup orang itu. Misal, aku pengen jadi entrepreneur, ya udah entrepreneur aja gitu loh. Di bidang apa, misalnya teknologi atau kita dagang di pasar atau di Shopee deh, ya udah ke Shopee aja gitu loh. Jadi kita nggak perlu yang kayak aku harus hangout ke Bali lah, aku hangout ke mana lah gitu. Jadi dwelling possibilities itu problem anak sekarang. Jadi orang itu pindah dari opsi ke satu, opsi kedua, itu kan hustle culture yang nggak baik lah gitu. Hustle culture sebenarnya endingnya kayak gitu, orang itu bingung pada diri sendiri gitu loh. Dia nggak sadar dan dia berangkat apa yang dia punya gitu. Jadi dia melihat orang lain tanpa, dengan lupa sama diri sendiri, apa yang menjadi passion dia. Kemudian mereka bingung gitu kan, jadinya kan hasil karakter tuh. Nah, itu dwelling possibilities. Jadi kita harus bisa mampu untuk menutup opsi diri kita gitu loh. Kita udahlah titik ini. Jadi target 2 tahun ini aku mau ini. Terserah teman-temanku mau apa, A, B, C, D, terserah mereka gitu loh. Jadi kita harus bisa menutup opsi apa yang, misal kita 2 tahun ini mau memperbanyak jaringan networking gitu. Ya sudah, kita open sosial media, menghubungi banyak orang, pergi sana sini selama 2 tahun untuk membangun relasi. Oke, that's it gitu loh. Kemudian ada target apa lagi, kita melakukan dengan sungguh-sungguh gitu. Jangan kemudian hustle culture karena teman ini traveling ke sini lah, ini dapat beasiswa LPDP lah, ini punya mobil lah. Ini kan beda background banget gitu loh. Antara keluarga teman kita satu dengan teman yang lain, backgroundnya beda-beda. Ada yang punya duit, ada yang punya bapak, ada yang punya
apa namanya ya, jaringan beda, ada yang punya kapasitas beda, ada yang punya kepribadian yang beda-beda gitu loh. Jadi at the end of the day kita harus kembali ke diri sendiri gitu, kapasitas kita, apa yang kita mau. Jadi kita harus bisa mampu menutup apa yang kita nggak mau. Jadi kalau kita menuliskan apa yang menjadi menjadi cita-cita kita, kita harus menuliskan apa yang kita mau dan apa yang kita tidak mau gitu loh. Aku nggak mau ini, aku nggak mau ini, aku nggak mau ini gitu. Jadi jangan sampai dwelling possibilities, kita mencoba semua hal kita membuka opsi terus tanpa melakukan opsi itu. Meskipun kita kayak misalnya kita opsi kita setahun ini mau nulis di blog misal, ya udah kita nulis aja gitu. Udah kita cari kerja, kita harus punya duit, kita kerja setahun ini, ya udah kita kita punyanya itu gitu loh. Jangan sampai hustle culture itu merusak diri sendiri dan kita kehilangan kendali terhadap diri sendiri. Itu menurutku sharing aja. Thank you. Oke, terima kasih banyak ya Kak Miftah. Aku jadi ini banyak banget yang aku pelajarin. Oke, tentang ini paling menarik tentang dwelling possibilities. Jadi benar sih kata Kak Miftah. Kalau Kak Miftah notice kalau ada anak muda zaman sekarang ya, banyak kemauannya, banyak kayak kemauannya padahal sih bisa aja fokus ke diri sendiri itu lebih paling penting karena anak muda sekarang tuh banyak kemauan untuk mengikuti orang-orang lain kayak lihat di sosmed orang ini udah misal punya pacar lah atau orang ini udah masuk universitas gimana, udah magang di tempat yang oke, gimana padahal kan belum tentu itu yang tepat untuk kita gitu. Jadi kita terbiasa nggak ngelihat diri kita, tapi kita ngelihat orang lain. Jadi ngelihat di luar dulu baru ngelihat diri kita. Yang poin kami Vila tadi. Oke. Terus juga benar di poin yang harus membatasi opsi diri. Karena we cannot do that all at once gitu loh. Kita nggak bisa meraih semuanya secara langsung atau meraih semuanya itu. Jadi harus tahu nih, daripada ngelihat di luar, ngelihat yang lain udah gini gitu, mendingan refleksi lagi, mindful lagi, sadari apa sih yang sebenarnya aku pengen, apa sih yang sebenarnya diriku tuh butuhkan. Terus know that people's itu different, prosesnya beda, mereka kemampuannya juga beda, pikirannya pun juga beda-beda. Jadi nggak bisa kalau kita staying relevant terus tuh nggak bisa. Jadi fear of missing out-nya perlu dihilangin gitu. Oke, thank you ya Kak Miftah. Jadi makin banyak pelajaran yang ku dapat gitu, yang mungkin teman-teman juga dapat. Oke, back to topik lagi, masih pengen dengar pendapatnya yang lain, Kak Devon, Kak Anita, dan Kak Wulan tentang peromantisasian tentang workaholic tadi. Karena orang-orang mikir kalau dicap workaholic itu kayaknya keren gitu ya. Padahal mah workaholic kan tidurnya nggak cukup, pola makannya nggak teratur, nggak ada waktu relaksasi, waktu bareng teman atau keluarga juga nggak ada. Tapi banyak orang tuh makai kelelahannya dia kayak, aduh tugasku banyak banget, udah aku habis di laptop 12 jam, habis itu harus ini, itu kayak disebar-sebar di sosial media gitu. Jadi suatu rencana kehormatannya. Jadi dia memakai kelelahannya dia sebagai rencana kehormatan. Mungkin Kak Anita yang sudah open mic bisa have a say in this. Ini case-nya temen aku sih. Jadi dia sebenarnya nggak mau dicap sebagai workaholic, tapi dia terjebak di kondisi tersebut. Di saat dia waktu itu daftar sebagai customer service, yang ternyata nggak lama di-hire sebagai admin di salah satu organisasi, dan juga dia mengurus sesuatu perusahaan yang lagi dia bangun. Jadi hidup dia tuh kayak jam 8 sampai jam 3 di kantor organisasi, terus habis itu lanjut malamnya jadi customer service, terus terakhir dia curhat, dia tuh sehari cuma tidur 2 jam. Bayangin, 2 jam. Waduh, saver ya udah. Dan dia pas lagi main pun kita kemarin terakhir bukber, dia masih sempat ini,
masih sempat kerja remote gitu kan sebagai customer service. Oke. Dan udah gitu lebih keselnya lagi adalah ketika dia udah ngejalanin kerjaannya sesuai dengan shiftnya dia, ternyata dikabarin kalau misalnya shift kamu bukan sekarang ya, jadi malam gitu. Terus kan kayak dia udah menghabiskan berjam-jam untuk kerja, tapi ternyata salah shift dan harus kerja lagi di shift malam. Itu sih, jadi kayak berat sih. Jadi itu susah juga kalau di posisi culture, hustle Oke. culture ya. Oke, tapi teman-temannya berusaha itu nggak kan, Nit? Berusaha kok, ah kamu keren ya bisa gini-gini. Padahal si orang yang menjalani nggak mau gitu ya. Awalnya aku yang mikir kayak gitu, kayak Oh gitu mikir aja, kan, yang malah kayak gitu. Itu mikirnya kayak eh lo nggak capek apa kerja dari pagi sampai malam gitu? Yang lo cari tuh apa sebenarnya? Terus ternyata ya emang dia kejebak aja gitu sama waktunya. Hmm, Dan bentar lagi sih kontrak sebagai customer service-nya sih udah habis ya. Jadi oke, alhamdulillah udah berkurang satu syukurlah. kerjaannya. Oke. Wah, jadi Kanita sendiri ya malah pertamanya mikirnya keren, tapi bagus lah sekarang jadi udah tahu ya Kak, kalau misalnya nggak mau juga sih kayak gitu. Nggak sehat banget. Iya Mendingan bener-bener. mendingan kalau kalau misalnya mau ada di hustle culture tersebut Senin sampai Jumat di A, Sabtu Minggu di B gitu kan lebih asik, Mm-mm. lebih enaknya enggak sih? Bener-bener. Oke, thank you ya Kanita. Mungkin yang lain apakah ada yang mau disampaikan? 1, 2, 3. Oke, lanjut ya. Oke, jadi aku pengen mention juga, bukan mention ya, pengen ngomong juga tentang istilah deliberate practice yang mungkin tadi sudah di-mention sama Kak Miftah tentang deliberate practice itu jadi latihan yang deliberate, yang dalam hal itu tahu apa yang kita tuju. Jadi deliberate practice itu kita bisa latihan atau kita bisa melakukan sesuatu dengan baik, dengan sebaik mungkin, tapi tanpa apa ya, tired ourselves out gitu loh, tanpa menggerus pikiran dan tenaga kita. Jadi how to do that is kita harus tahu apa yang kita lack of. We need to know, misalnya nih, kalau misalnya dalam contoh pemain basket gitu. Kalau misalnya Michael Jordan nih pengen bener-bener jago main basket. Nah dia udah latihan setiap hari misalnya latihan 12 jam, tapi kok nggak ada peningkatan gitu. Jadi dia mungkin start to list down gitu loh. Apa sih yang kurang dari aku? Maybe aku kurang gesit gitu. Berarti latihannya jangan main basket, latihannya lari biar makin gesit, biar otot kakinya kebentuk gitu kan. Terus aku kurangnya apa sih? Kurangnya misal aku kurang tinggi. Nah, berarti latihan lompat gitu kan. Jadi that's mungkin kasarnya dalam istilahnya deliberate practice. Jadi you have to start to reflect apa sih yang aku harus lakukan untuk mencapai itu, apa kekuranganku, apa yang harus kutingkatkan. Jadi kita bisa tahu kita nggak cuman trying hard without goals atau purpose gitu loh. Jadi jangan buang-buang waktu lah untuk kerja siang malam capek-capek tapi kita nggak enjoy dan nggak tahu mau kemana gitu. Oke, itu sih yang pengen ku sampaikan. Berarti kita udah masuk di jam 9, udah almost 1 jam. Jadi aku pengen tanya nih ke kakak-kakak sekarang, apa sih yang ingin kakak sampaikan buat orang-orang yang masih sering bertanya-tanya, masih sering dirinya gitu loh, masih sering stres. Aduh kok aku gini-gini aja ya, padahal aku tuh udah capek loh, aku tuh udah mentalku capek, fisikku capek, tapi kok gini-gini aja, apakah aku kurang atau gimana? Itu mungkin dari Kak Devon dulu, apa kakak punya pesan gitu yang ingin disampaikan? Orang yang meragukan diri ya. Yes, kayak aku ini, yang buat topiknya ini. Teruslah meragukan diri kalian. Oke. Kenapa? Karena ya jadi tahu gitu loh. Sebenarnya tadi yang deliberate practice itu yang menurut Debbie itu ya. Kalau kalau kayak apa sih ini kurangnya segala macam gitu. Mhm. Ya nanti bakal jadi dilatih terus kan yang menjadi kekurangan. Tapi pertama-tama sih menurut gue kayak ya tadi sih tujuannya align dulu lah gitu loh. Mhm. Kayak tadi ngomongin itu ya kayak
tadi basket kan, ngomongin basket tadi, misalkan kurang cepat larinya padahal gitu. Kan tujuannya kan lebih ke ningkatin speed dong gitu. Ya, apakah dengan loncat-loncat gitu bisa naikin speed lari gitu? Ya belum tentu gitu. Jadi ya misal kalau lu jadinya latihannya perbanyak di loncat-loncat, apakah bakal ningkatin speed? Belum tentu juga gitu loh. Yang bakal ningkatin speed kan lari tiap hari gitu kan misalnya. Itu sama itu tadi konsisten sih, daripada trying too hard, lebih baik konsisten aja pelan-pelan gitulah. Nggak usah terlalu apa ya? Gimana ya? Nggak usah terlalu too hard gitu, trying too hard apa sih bahasa Indonesianya? Berusaha terlalu keras. Berusaha terlalu keras ya udah, yang penting konsisten gitu. Ketika trying too hard di awal tapi nggak konsisten, ya udah apa namanya ya? Jadi ya udah di awalnya doang, terus nggak nyampe akhirnya gitu kan dengan tujuannya kita. Oke. Thank you ya Kak Devon. Jadi benar juga seperti kata Kak Devon, konsistensi itu kadang kuncinya. Jadi nggak usah lah kayak aku sehari harus latihan berapa jam, kayak aku harus gimana. Yang penting kalau misalnya nggak apa ya, nggak bisa dilakuin, maksudnya kamu kecapean. Jadi kalau misalnya udah merasa capek, ya udah take it aja, easy, step by step. Kayak misalnya sehari misalnya 10 menit, 15 menit gitu. Misalnya nggak bisa matematika, nggak usah lah sehari kayak ngerjain soal matematika 100 gitu. Ya kerjain lah dikit-dikit, terus tapi yang penting kamunya bisa dan konsisten. Kayak kak Miftah tadi yang kayak buku Atomic Habits, 1% nggak apa-apa, yang penting 1% tapi terus-terusan. Jadi bisa berkali-kali lipat, beribu-ribu kali lipat gitu ya. Oke, mungkin setelah Kak Devon, Kak Miftah nih, pengen tanya, apa sih pesan yang pengen kakak sampaikan setelah yang tadi-tadi? Maybe ada. Oke. Apa ya? Untuk tema ini sebenarnya bagus banget. Ini perlu didiskusikan lebih luas lagi sebenarnya karena ini youth problem ya lah, anak muda gitu loh. Jadi untuk anak muda seperti kita yang udah kerja, yang masih student, don't be so hard on yourself lah gitu loh. Dirimu itu pilihanmu gitu loh. You own that voice. Dirimu pilihanmu. Ya kamu pengen baik, lakukan yang baik. Jadi terus kalau itu udah kalian lakukan ya past is the past gitu. It doesn't define your current self gitu loh. Jadi don't be so hard on yourself, dan dirimu itu pilihan dirimu sendiri. You own that voice gitu. Oke, thank you Kak Miftah. Dirimu itu pilihanmu, jadi jangan ngikutin orang yang tadi Kak Miftah bilang tentang dwelling possibilities. Dan ngikutin orang, tahu apa yang kau mau, fokus aja ke dirimu, and importantly, know your capacity, mindfulness, sadar. Harus sadar, kamu itu bisanya seberapa. Kalau misalnya pun nggak bisa, ya udah nggak apa-apa. Jangan denial gitu ya. Thank you Kak Miftah. Ke Kawulan nih. Halo Kawulan. Mungkin kalian punya pesan untuk orang-orang yang masih meragukan dirinya sendiri tentang trying my best. Kalau buat aku, kalau ada keraguan atau keresahan dalam diri itu sebenarnya pertanda yang bagus gitu loh. Tinggal diikuti aja, mau kemana, apa yang kamu mau, apa yang kamu nggak mau. Kayak yang tadi Kak Miftah udah omongin. Karena in the end, itu hidup kita, bukan hidup orang lain gitu. Kalau kau pengen hidupmu accelerate quickly gitu kan, maksudnya laju dengan cepat, ya go for it. Kalau kamu ingin yang slow pace, ya go for it gitu loh. Jadi nggak usah lihat kiri kanan pencapaian orang lain, bandingkan diri kita dengan diri kita yang kemarin lah gitu. Oke, thank you Terima Kawulan. kasih. Iya, terima kasih juga. Oke, benar sih. Small progress tetap progress walaupun kamu slow learner. Nggak apa-apa, there's nothing wrong with that. Yang penting kau fokus ke dirimu. Kalau misalnya kamu slow learner, udah tahu kayak gitu, tapi masih aja ngebandingin sama orang lain, ya kalau gitu malah apa ya, membunuh diri sendiri gitu. Oke, Kak Anita, apakah mau ada pesannya yang ingin disampaikan? Boleh nih, aku invite jadi speaker dulu.
Boleh di ACC, Kak Anita? Satu, dua, tiga. Oke. Oke, kalau gitu dari kesimpulanku ya. Well, actually, ini benar sih yang kata Kak Miftah, ini suatu problem yang mungkin orang-orang sekarang rasain karena adanya teknologi, sosial media, dan lain-lain. Banyak hal-hal yang ngedistract kita dari diri kita sendiri. Jadi, the point is, kita nggak mau gitu loh. We don't want to break ourselves for doing something too hard. Yang kayak sampai ya amit-amit kena mental dan stres, itu kan nggak mau. Karena kalau misalnya udah kena kayak gitu, nanti kemungkinan baliknya bakal lebih tinggi gitu. So, we don't want that. Karena sometimes, atau most of the times, itu orang-orang bilang kalau if you are trying your best, kamu itu trying your best kalau kamu udah nggak sanggup lagi. Padahal kan enggak. Kita nggak mau, we don't want that to happen. Kita pengen menghindari itu. Aku nggak mau ngelakuin yang terbaik sampai aku nggak sanggup lagi. Aku mau ngelakuin yang terbaik sampai aku tahu kalau aku sudah melakukan yang terbaik. Sampai aku harus tahu batasan diriku dulu, baru bisa baru bisa kayak ngomong, oh ini aku belum ngelakuin yang terbaik. Kalau misalnya pun kamu merasa kamu udah ngelakuin yang terbaik, okay, that's valid gitu. Nggak usah ngebandingin ke orang lain. So I said, enggak lah, jangan sampai kita pernah break ourselves for doing something too hard. We have to know our capacity. If kalau misalnya kesel atau capek, ya istirahat. Kalau misalnya sedih, ya cari hiburan gitu. Kalau misalnya frustrated atau bingung, ya coba refleksi, selesaikan hal satu persatu, list, journaling, meditasi, mindfulness yang tadi kami bilang itu salah satu faktornya yang bisa ngebantu kita. Jadi janganlah bohongin dirimu, jangan denial, karena mungkin kamu salah mengartikan orang-orang di luar sana yang meromantisasi overworking, yang meromantisasi bekerja terlalu keras gitu. Jadi kalau misalnya you felt ya, kalau kamu merasakan apa yang kamu lakukan itu tidak membuahkan hasil yang maksimal, padahal kamu merasa usahamu udah maksimal, ya mungkin perlu mengevaluasi lagi, perlu refleksi lagi, evaluate apa yang jadi kelemahan, apa yang jadi sumber masalah kamu, and how to solve that. Oke, that's all from me. Dan sesi Twitter Space malam ini, tapi sebelum kita mengakhirinya, aku pengen menyampaikan sesuatu. Kalau misalnya kamu pengen merenung, pengen butuh teman merenung, pengen butuh teman curhat, atau pengen ada teman-teman yang bisa ngertiin kamu, yang bisa mensupport kamu, dan terutama kalau misalnya kau pengen bertumbuh dan berkembang as a person, bisa banget join komunitas Discord Kelurahan Sukamaju, karena di sana banyak teman-teman yang pengen belajar gitu. Banyak teman-teman yang pengen belajar, dan banyak juga teman-teman yang help each other out, yang bisa ngebantu kamu mungkin merenung bersama, membantu kamu menemukan jawaban yang mungkin kamu belum temukan sebelumnya. Oke, selamat malam, selamat liburan ya. Sebenarnya sudah liburan sih, sudah memasuki fase liburan, tapi selamat liburan, selamat cuti, dan sekian dari saya. Sampai jumpa di masa yang akan datang. Bye-bye. Thank you teman-teman. Thank you Growth Space. Makasih Debbie, Devon, Thank you juga Godspace, Kak dan Mas Miftah. Miftah, makasih banget udah sharing Thank you Kak ceritanya. Devon, thank you Kak You're Wulan, amazing. thank you Kak Anita. Yes, Kak Miftah sangat amazing. Jadi belajar banyak sekali. Oke, bye-bye.